Jangan kita bayangkan pengobatan pada zaman dahulu seperti ataupun sehebat saat ini. Zaman dahulu orang kalau sudah kena penyakit epilepsi tidak bisa dimudah sembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Bahkan bisa dijamin pada saat itu bisa menjadi perawan tua. Secantik apapun dia, sekaya apapun dia, kalau sudah kena penyakit epilepsi, maka bisa menjadi perawan tua dan tidak ada laki-laki yang mau mendekatinya. Kita bayangkan perempuan itu datang, hadir, berjumpa dengan Nabi, mengharapkan agar Nabi mau mendoakan supaya penyakit yang dideritanya bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi malah memberikan dua opsi pilihan. Kalau dia sabar, Allah anugerahkan surga. Tapi kalau Rasul mendoakannya dengan kesembuhan, tidak ada jaminan surga buatnya. Kalau kita gambarkan hal ini terjadi kepada diri kita, ini sebuah hal yang dilematis buat kita. Satu sisi kita ingin merasakan kehidupan dengan normal, terhindar dari penyakit, terhindar dari musibah. Apalagi ada Nabi yang hidup pada saat itu sehingga doanya diijabah oleh Allah. Tapi satu sisi Nabi menawarkan satu hal yang luar biasa dengan memberikan ganjaran surga atas setiap kesabaran anak manusia apabila menerima keridhaan yang Allah berikan kepada dirinya berupa musibah. Maka wanita ini dengan mantap di hadapan Rasulullah SAW mengatakan, asbiru ya Rasulullah. Ya Rasul, aku bersabar ya Rasul. Aku menerima musibah yang Allah berikan kepada diriku. Aku menerima ketatapan yang Allah berikan kepada diriku. Fad'ullah alla atakasyaf. Tapi ya Rasul, doakan aku supaya ketika penyakit ini datang dengan tiba-tiba, Allah tidak mengungkap akan auratku, tidak terbuka akan auratku ketika penyakit ini datang secara tiba-tiba kepada diriku. Maka Rasul mengangkat kedua tangannya, mendoakan, dan doanya diijabah oleh Allah. Allah perintahkan malaikat ketika wanita ini dalam keadaan bulding, ketika wanita ini sedang kumat dengan penyakitnya, dan terbuka roknya, maka ditangan oleh angin yang ditahan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran orang-orang yang sabar. Inilah gambaran orang-orang yang menerima ujian dengan keridhaan. Allah berikan ganjaran yang besar berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering menganggap ujian ataupun musibah yang menimpa diri kita melebihi daripada batas kapasitas kita. Bahkan berapa banyak orang yang merasa putus asa dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan timbul sebuah perkataan di dalam hatinya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melakukan ketidakadilan kepada dirinya. Dia merasa sudah melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya, sudah melakukan amal kebajikan dengan luar biasa. Tapi kenapa musibah tidak rundung berhenti kepada dirinya? Sadarkah kita ketika saat itu terjadi, perasaan itu tiba di dalam hati anak manusia, sesungguhnya hatinya sudah goyah, keimanannya sudah dirongrong oleh setan-setannya Allah, sehingga seakan-akan berani menganggap Allah sudah melakukan ketidakadilan. Untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan jiwa ini di dalam menghadapi musibah, perlu kita bangun sebuah sifat semangat di dalam diri ini. Sadarkah kita, sesungguhnya musibah yang Allah berikan kepada kita bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, bila dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, maka ujian yang Allah berikan kepada kita tidak ada bandingannya. Kecil ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Syekh An-Nawawi di dalam kitabnya secara lantang menceritakan sebuah kisah yang masyhur kita dengar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Allah kalau menguji diri kita, Allah memberikan musibah kepada kita, paling hanya 1-2 hal yang beruntun, tidak lebih daripada itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam 4 ujian secara berturut-turut. Pertama, Allah menguji dengan faqdi malihi. Allah binasakan hartanya. Setan yang sering mendengar nama Nabi Ayub diceritakan oleh para malaikat di atas langit. Setan yang mendengar kemuliaan Nabi Allah Ayub di atas langit karena menganggap orang yang ahli ibadah, iri setan kepadanya. Setan mengatakan pantas saja
Nabi Ayub beribadah dengan tenang. Pantas saja Nabi Ayub bisa melakukan ibadah dengan begitu baiknya. Karena Allah sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka setan datang meminta izin kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub. Agar terbuktikah bahwasannya kualitas keimanan Nabi Ayub itu pantas disebut-sebut. Bahkan dijadikan perbincangan oleh para malaikat di atas langit. Maka Syekh Nawawi menceritakan, maka Allah memberikan kuasa kepada setan tersebut untuk turun kepada bumi untuk menguji Nabi Allah Ayub. Yang pertama diuji adalah harta kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub punya harta yang luar biasa. Sawah padang yang luar biasa banyak tanamannya. Tapi ketika setan itu datang, dibinasakan oleh setan. Bukan hanya ladangnya, tapi juga orang-orang yang menjaga ladang tersebut dibinasakan. Maka dilaporkan setan kepada Nabi Ayub bahwasannya ladangnya sudah dibakar, ladangnya sudah dibinasakan. Maka apa jawaban Nabi Ayub? Nabi Ayub seraya mengatakan, Alhamdulillah, huwa a'taniha wa huwa akhadhaha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah yang memberikannya dan dia pula lah yang mengambilnya. Bisakah kita memberikan jawaban yang sama sebagaimana yang disampaikan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika ditimpa musibah oleh Allah, hilang hartanya, mengatakan huwa a'taniha huwa akhdaha? Bisakah kita ketika barang yang kita cinta hilang seraya mengatakan demikian itu? Rasa-rasanya berat kita mengucapkan hal itu. Tidak cukup sampai di situ, karena melihat Nabi Ayub terus beribadah padahal sudah hilang harta kekayaannya, maka setan semakin panas. Maka setan menguji yang kedua, wa waladihi, anak-anaknya. Anak-anak Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang lebih dari satu, rumahnya diguncangkan sedahsyat-dahsyat. Sehingga anak-anak yang berada di dalamnya meninggal semuanya. Maka datang kembali setan itu menghadap kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Dan menceritakan bahwasannya anaknya sudah meninggal dunia. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, fastaghfirullah. Astagfirullah. Hanya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tidak ada sedikit ucapan Nabi Ayub merasa penyesalan. Di hatinya merasa kekecewaan kepada Allah. Sudah rajin beribadah, tapi tidak kunjung reda musibah yang Allah berikan kepadanya. Setan yang melihat seperti itu terus-menerus mengujinya. Tidak puas karena Nabi Ayub terus beribadah kepada Allah, sehingga menguji yang ketiga. Wa tamziki jasadi, dirusak daripada jasad tubuh daripada Nabi Ayub ketika masih hidup. Bahkan Syekh Nawawi menceritakan, ditiupkan sebuah angin yang masuk ke dalam lubang hidungnya Nabi Ayub. Nabi Ayub merasa kepanasan tubuhnya, gatal yang luar biasa. Lalu Nabi Ayub menggaruk dengan kuku-kukunya. Digaruk karena begitu kencangnya rasa gatal itu, kuku-kuku yang ada pada Nabi Ayub pun terputus. Kukunya copot, karena apa? Sibuk menggaruk, saking gatalnya luar biasa. Tidak puas dengan itu, Nabi Ayub mencari lap yang kasar, seperti serpihan genteng untuk menggaruk rasa gatal yang ada pada dirinya. Tapi tak kunjung rasa gatal pun itu hilang, saudara. Masih gatal yang beliau rasakan. Bukan hanya itu, karena gatalnya Nabi Ayub, rusaknya tubuhnya, diuji oleh Allah yang terakhir, wahajri jami'in nas. Maka ditinggalkan dia oleh orang-orang yang dicintai, ila zaujatahu, kecuali hanya istrinya saja yang menemaninya. Itulah ujian yang ditimpa oleh Nabi Ayub. 4 ujian secara bertubi-tubi. Allah hilangkan harta kekayaannya. Allah hilangkan anak keturunannya. Allah uji dengan badannya yang rusak. Dan yang terakhir, dihindari, dijauhkan oleh orang-orang yang cinta kepadanya, kecuali hanya istrinya. Tapi Nabi Ayub masih bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi Ayub masih beribadah kepada Allah. Ini Nabi Ayub. Luar biasa kesabarannya. Kalau kita bandingkan dengan musibah yang diterima oleh kita, rasa-rasanya malu kita. Malu rasanya. Karena apa yang ditimpakan kepada kita tidak sebanding dengan yang diujikan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, mari supaya hati ini tetap tenang menghadapi musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Bangun seraya mengatakan di dalam hati ini, pertama, tidaklah ujian yang Allah berikan kepada kita melebihi batas kapasitas kita. Tidak mungkin. Allah pasti sesuaikan dengan kemampuan kita.
Yang kedua, hibur hati kita bahwasannya ujian yang Allah berikan kepada kita masih kecil dibandingkan ujian-ujian orang terdahulu. Ketiga, ketika seseorang itu menerima dengan keridhaan, menerima dengan kelapangan dada, dengan musibah yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan pahala yang besar berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan musibah yang sering menimpa diri kita, menimpa negara kita dan negara-negara muslim lainnya, mudah-mudahan senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.